Halo, selamat malam, pagi, sore semuanya. Kembali sama-sama di podcast yang satu ini berjudul apa li? Andong pocong nagih janji. Andong pocong nagih janji. Curhat cok. Mari, Gawe iki. yo, bareng wis. Ketinggalan. Mas. Sekarang kan Ya, lagi gencar-gencarnya pemilihan bupati. iya. Nah, di Sidoarjo kan ada 3 calon bupati. Menurut Mas sendiri sebagai pegiat seni, pecinta seni, dan YouTuber, kira-kira kriteria calon bupati nomor berapa yang Anda rekomkan untuk mereka, untuk sesama YouTuber dan sesama pegiat seni? Mungkin saya bacakan dulu ya track recordnya mereka. Kan belum tahu, belum kenal. Jadi gitu cok, gitu. Sebenarnya saya disuruh jadi tim sesnya semua, cuman saya tolak semua. Gak percaya. Ini ada nomor 1, nomor 2. Salah, ini nomor 3. Ini nomor 2. Jadi gitu cok. Oh iya, lupa. Podcast kali ini disponsori sama Amoria ID, terus Nuansatara Tobacco. Channel baru tapi sudah dapat sponsor, boys kan? Iya channel. Woi, bicu-bicuan. Oh iya, kembali lagi. Track record untuk yang nomor piro Mas? Random ae lho. Yo random. Nomor piro sih? Nomor telu. Nomor 3. Untuk yang nomor 3 ya, yang saya tahu dia pernah mencalonkan bupati di Pasuruan, dan beliau bukan asli Sidoarjo. Jadi untuk saya sendiri tidak seberapa tahu track record beliau. Yang pasti beliau pembisnis sukses di Jawa Timur, mengenai bisnis PO bus pariwisata, bus Pandawa, properti, perhotelan, agribisnis, peternakan, perkebunan, ekspor impor buah dan sayur. Terus itu. bentar. New. Terus nomor berapa, Mas? Nomor Belum. yo. Yang nomor 3 tadi katanya menurut berita Surya dia dinobatkan menjadi pelestari sepeda barang. Mana? Pelestari seni di Jawa Timur. Beliau sudah mendapat penghargaan yang bisa melestarikan seni di Jawa Timur. Terus selanjutnya nomor berapa, Mas? Nomor satu. Nomor 1. Nomor 1 rek.
Nomor 1, track record beliau mantan anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 kalau nggak salah. Terus wakil kepala bidang kelautan perikanan DPP Gerindra, penasehat utama Dharma Lautan Utama Group, ketua dewan pembina DPP Gapasdap. Yang nggak tahu Gapasdap itu ini kepanjangannya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Sudah, yang saya tahu cuman itu aja. Katanya dulu sih itu siapa yang calon nomor 1 ini pernah mendapat penghargaan dari Bapak Jokowi langsung. Tapi saya nggak tahu penghargaan apa itu, masih kurang mendalami tentang beliau, belum menggali lebih dalam lagi tentang beliau. Yang terakhir berarti nomor 2 Mas ya. Nomor 2. Nah, track record beliau atau mungkin yang masih dijabat sekarang yaitu sebagai CEO Sidorsih, Direktur Pendidikan Sekolah Progresif Bumi Sholawat, Wakil PW GP Ansor Jatim. Di atas ada beliau, sungkan, ajak banter-banter. Iya begitu Mas. Nah, menurut Mas sendiri, kira-kira yang bisa direkomendasikan atau apalah yang menurut Mas sendiri baik untuk pegiat seni dan sebagai YouTuber juga, yang mana kira-kira Mas? Kalau saya sendiri sih nggak memihak pegiat seni juga, jadi nggak memihak pada yang berkecimpung dalam dunia seni. Saya nggak ada rekomendasi buat mereka, jadi rakyat aja lah yang milih itu kalau aku. Jadi nggak harus, mungkin aku seni mungkin nggak merekomendasikan kalau saya harus kumpul sama orang seni juga, karena masih banyak UMKM, terus golongan rakyat yang dodolan kacang, petani kan harus difasilitasi semua juga. Nggak ngerti aku, jadi gitu Cok. Ibu yang pertanyaan ya. Ya terus. Ya sudah. Jadi menurut Mas Furkon, beliau dia tidak merekomendasikan calon bupati masa depan, calon bupati besok ini, karena kita semua negara demokratis dan bebas memilih, tidak ada paksaan. Oke, nek dibayar 1.000 ya ojo gelem rek. Harga diri mosok bayar 1.000, bos. Ndang dituku kok iku aku suaraku 10 juta kayak rabi. Terus gini, ini kan kemarin saya mendengar podcast tentang andong pocong. Nah, ini kok katanya andong pocong ini di media sebelah. Andong pocong sekarang ini keluar lagi buat nagih janji para penguasa. Pernah dengar itu Mas? Berita itu? Iya pernah dengar, tapi nggak tahu cerita aslinya. Kalau menurut cerita itu andong pocong
diibaratkan sebagai yang andongnya itu sebagai kekuasaan, terus pocongnya itu diibaratkan sebagai penguasa. Nah yang kudanya itu diibaratkan sebagai rakyat yang ditarik terus untuk kacau. untuk mengabulkan, untuk memenuhi keinginan para penguasa. Kan di Sidoarjo sudah ada korban mas di Sidoarjo itu. Salah satu calon bupati di Sidoarjo itu ada yang meninggal. Lalu Fatihah. Amin. Beliau bisa jadi beliau menjadi korban atas penguasa itu, atau mungkin beliau malah mendapat bumerang dari andong pocong itu sendiri. Sejak bahas horor lah andong pocong gini, berbicara tentang Lapindo lah, kira-kira untuk semua calon bupati gimana untuk menanggulangi Lapindo, dan selama ini pajaknya itu lari kemana, kok tidak pernah ada kejelasan. Itu yang nomor satu. Mohon dikasih visi dan misi untuk Lapindo sendiri. Itu aset besar untuk Sidoarjo juga, dan bisa menjadi bencana juga untuk Sidoarjo. Benar begitu enggak mas? Nah. Betul. Terus ini dengar-dengar kampung seni di Sidoarjo itu diambang kematian, sekarat lah. Nah, kalau dari Mas Furkon sendiri tadi berbicara di belakang layar, sing penting sapa sing jabat kudu iso nguripi seni ambek budayane Sidoarjo. Bener mas, begitu? Oh, enggak. Gimana? Ya, yang diterima semua elemen aja, Cok. Enggak seni ya enggak budaya ya enggak, ya petani juga, ya perdagangan juga gitu, Cok. Berarti harus benar-benar adil untuk memetakan semuanya. Iyalah, harus. Jadi nggak harus seni ya menurutku. Jadi kayak apa ya, kan ada lahan-lahan kayak pasar gitu ya, nggak ada yang ngordinir. Pemuda-pemuda harus diarahkan sebelah sana lah, biar nggak pemuda nggak jadi tim sukses semua jadi begal Cuk nanti Cuk. Kalau begitu itu li kalau aku li. Oke. Mas Furkon sudah punya KTP? Oh sudah. Sudah punya SIM? Sudah mau mati. Wah. Dulu pas membuat SIM atau KTP ada kesulitan tersendiri, nggak? Pas proses pembuatannya? Nggak ada sih. Aman ya untuk pembuatan SIM dan KTP. Untuk BPJS? Oh nggak tahu. Belum punya BPJS. Punya sih, diurus ayah aku. Ayah yang tahu. Kalau dengar-dengar dulu pernah ada kasus di Sidoarjo sendiri, itu rakyat Sidoarjo mengeluh merasa kesulitan mau membuat KTP dan membuat SIM. Mohon untuk calon lebih bijak lagi menyelesaikan masalah tersebut.
Ini yang paling miris, Mas. Semua tanah di Sidoarjo banyak yang direklamasi. Kira-kira anak cucu kita nanti bisa bermain sepak bola di mana? Oh enggak. Reklamasi itu apa sih, Cuk? Nah, mungkin orang-orang nggak tahu. Oh ya, reklamasi itu diuruk. Meskipun bukan apa namanya, bukan laut, bukan danau, bukan yang ya kalau di Sidoarjo sendiri yang diuruk itu banyak dari lapangan, sawah, dikapling semua sekarang sudah. Iya. Kira-kira gimana anak cucu kita nanti kalau tinggal di Sidoarjo dan tidak bisa bermain sepak bola? Mosok ya bendino futsal ya bayar, Bos. Iya. Mosok PS-an. Jadi begitu, Cok. Hei, rakyat harus tahu. Terus apalagi kegelisahan yang ada dalam diri Mas Purton? Gak gelisah sih sebenarnya, Cok. Terus semuanya harus tahu aja loh kondisi saat ini gimana gitu aja. Masa ya semua orang harus cari uang. Kalau saya sih seniman, saya penghasil karya. Ada petani, penghasil padi. Ada pebisnis, penghasil kerjasama sama orang lain atau apa. Jadi nggak harus semua, Cuk, harus menghasilkan uang loh. Gitu, Cuk. Loh, ya mbok. Coba kamu enggak utangan lah. Gitu, melek. Jadi kalau mau uang, minta ke pemerintah suruh nyetakkan uang yang banyak biar dibagi-bagi gitu, Cok. Saya ini nggak punya uang, Cok, punya kontol. Ya apa ini? Iya, gitu. Kita podcast begini perwakilan dari mana, Mas? Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Katanya dengar kok dari Patriot Kafir Indonesia. Ya, kita dari PKI. Apa itu PKI? Pemuda Kafir Indonesia. Oh, pemuda ya. Bukan patriot ya? Patriot. Loh, patriot apa pemuda? Pemuda Kafir Indonesia. Dari kesimpulan yang kita bicarakan, mungkin calon bupati bisa lebih bijak untuk adil dan andil menaungi seluruh rakyatnya, entah dari perdagangan, entah dari seni dan budaya, dari petani, guru, dan lain-lain lah, banyak. Nomor berapapun yang Anda pilih, semoga yang menjadi pemimpin kita bisa amanah. Itu yang paling penting. Sekian dari podcast kami. Assalamualaikum. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. PKI. Itu aku. Itu asu.